Bismillahirrahmanirrahim. Kita gas cuy. Wah panas. Ini sekarang jam setengah 3 sore, tapi ini masih kayak jam 12 panasnya. Ini untuk settingan GoPro-nya, kalau aku lihat kemarin-kemarin itu terlalu cerah ya teman-teman. Jadi ini gelapnya dominasikan. Jadi agak sedikit gelap, tapi nggak tahu nanti hasilnya seperti apa. Dan ini aku baru pulang dari kampus, mau ke rumah. Daripada ngantuk, kita ngobrol-ngobrol aja sambil menikmati indahnya pemandangan. Tadi pemandangan sawah, sekarang pemandangan rumah. Oke cuy, ini aku sedikit tergelitik ya. Kok terkait dengan kondisi Indonesia yang makin lama makin membagongkan. Terutama dalam pemilihan ini ya, wakil rakyat. Kalau semisal kita sharing sedikit ya, tapi sebelumnya aku mau disclaimer nih. Kalau semisal aku kan bukan ahli dalam bidang politik ya, jadi atau tata negara lah. Jadi CMIIW ya, correct me if I wrong kok. Jadi setauku ya, sepengalamanku dulu waktu sekolah, kan lembaga di Indonesia itu kan ada, setauku ada 3 teman-teman. Ada lembaga eksekutif, di mana itu salah satunya adalah presiden. Nah itu lembaga eksekutif. Ada lembaga legislatif, itu setauku MPR sama DPR ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Serta ada yudikatif. Nah, setauku yudikatif itu lembaga independen ya. Contohnya kayak MK lah itu, atau Mahkamah Konstitusi. Semua punya bidangnya masing-masing. Eksekutif sendiri, legislatif sendiri, yudikatif sendiri, dan saling berhubungan tapi tidak saling mengintervensi. Jadi tidak saling mempengaruhi ya. Saya pengaruh eksekutif mempengaruhi yudikatif, yudikatif mempengaruhi legislatif, dan selanjutnya gitu. Itu setauku nggak sampai seperti itu. Semua punya job desk-nya masing-masing. Nah, cuma yang menarik sekarang ini teman-teman, yang mungkin enak kita bahas ya, fenomena sekarang ini yang terjadi itu ada ada campur tangan tapi antar lembaga. Jadi ada pengaruh mungkin secara langsung ya, itu ke lembaga. Dimana yang lagi hype sekarang ini pemilihan kepala daerah, bisa bupati, bisa gubernur, bahkan sampai ke kepala negara ya, bisa presiden atau wakil presiden, yang pernah dibahas sebelumnya, di mana lembaga yudikatif yang dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi, dia kan yang menetapkan aturan-aturannya, di mana aturannya itu bersifat mutlak teman-teman. Itu nggak boleh lembaga lain, apalagi lembaga eksekutif sama legislatif itu ikut campur ya, nggak boleh. Itu mutlak di tangan MK. Cuma sekarang ini MK itu mengubah-ubah aturan itu sewudele dewek ya. Ini mohon maaf ya sebelumnya, ini saya lihat dan saya baca berita, bukan dari saya sendiri ya. Itu waktu di pemilihan presiden ada perubahan-perubahan. Salah satunya adalah persyaratan umur ya, yang umurnya minimal sekian jadi sekian, yang harusnya enggak masuk kriteria akhirnya jadinya masuk. Ya pokoknya saya nggak perlu bahas apapun itu pada saat di pilpres dan pilwapres ya.
dan itu sudah berjalan. Oke lah, walaupun mungkin menjadi beberapa problematika ya, khususnya jadi serangan kubu lawan, tapi ya ini sudah terjadi. Nah sekarang ini cuy, itu katanya, ini yang aku baca dan aku lihat berita ya, itu kejadian lagi. Syaratnya usia lagi, usia yang harusnya tidak memenuhi persyaratan, malah dikurangi tuh umurnya, yang mungkin harusnya maksimal minimal 35 tahun itu jadi 30 tahun, yang harusnya nggak boleh atau nggak memenuhi syarat, akhirnya jadi memenuhi syarat lagi. Dan dalam tanda kutip ya, kebetulan itu mungkin anaknya kepala negara. Ini kebetulan ya, saya ngomong kebetulan. Nah itu kan jadi sebuah tanda tanya lucu ya. Kok bisa sekelas lembaga yang luar biasa, sifatnya mutlak, bisa ngerubah seperti itu. Nah lucunya pada saat diputuskan ya, misal katakanlah MK sudah memutuskan nih, pokoknya syarat dan ketentuannya untuk menjadi kepala daerah ya, atau menjadi gubernur dan wakil gubernur adalah ini gitu. Dari lembaga legislatifnya kurang setuju, terus ngadain rapat yang rencananya akan mengubah lagi aturannya untuk meloloskan salah satu kandidat. Nah itu kan wah rame, kok segampang itu diwolak-walik ya. Ini kalau aku pribadi teman-teman, terkait dengan yang sebelumnya ya, pokoknya selama memang dipilih sama rakyat, it's okay lah, it's okay. Kalau pas kepala negara juga aku pernah sharing di video sebelumnya, kejadian seperti itu kan, ada perubahan usia di mana akhirnya salah satu cawapresnya yang harusnya tidak lolos akhirnya jadi lolos. Nah sekarang kok kejadian lagi, terus sama-sama satu keluarga lagi ya. Kalau aku ngomong ya kebelabasan cuy. Ya kan, kebelabasan lah. Saya juga nggak paham itu pola pikirnya, arahnya itu kemana, kok bisa-bisanya sampai kejadian lagi seperti itu. Kita sebagai rakyat kan nggak bodoh ya, mohon maaf ya, kita juga mikir kok bisa sampai diubah-ubah segampang itu, dimana itu adalah lembaga sakral ya, keputusannya kan itu kan sakral, itu arahnya untuk memimpin daerah, bahkan mungkin memimpin negara itu 4-5 tahun ke depan. Itu kan harus benar-benar profesional. Tapi kayak gini kan kesannya kan gimana ya, memberatkan salah satu dari kepentingan atau golongan ya. Dan ya kebetulan juga mungkin ya, saya ngomong kebetulan ya biar nggak ada kesalahan di video ini ya, karena ini juga kan kita kan bicara
sepengetahuan dan sepengalaman aku nih yang bukan siapa-siapa, apalagi urusan politik ya, sebenarnya nggak mau ngurusin kayak gini, cuma kadang tergelitik aja cuy dengan kondisi negara kita yang gampang banget dipengaruhi ya. Nah yang kemarin kan mahasiswa ini kebetulan salah satu dari mahasiswa tersebut kan, nggak salah satu malahan ya, salah dua, salah tiga, salah empat, salah banyak. Itu adalah mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang ikut demo teman-teman, dan ikut dalam tanda kutip ya mengalami kekerasan itu sama oknum atau aparat yang bertugas itu, sampai dipukul itu teman-teman. Nah, kita ngomong fakta ya, memang seperti itu. Nah mahasiswa kan pasti protes tuh, kok kebelabasan teman, konstitusi buat main-main untuk memenangkan atau minimal meloloskan salah satu kandidat yang harusnya nggak lolos. Ya wajar dong, dari awal sudah nggak bener. Mungkin kan bisa dipikir kan nanti dalam perjalanan atau bahkan endingnya kan nggak bener cuy. Nah disitulah mahasiswa demo dan menjaga nih, mengawal jangan sampai ada perubahan lagi, karena memang perubahan itu kan atau apa syarat dan ketentuan itu kan tidak sekonyong-konyong bisa dirubah segampang itu. Butuh proses, butuh riset, butuh pengalaman. Nah ini kok gampang banget dirubah gitu. Jadi mahasiswa ya pasti bergerak agar Indonesia menjadi baik-baik saja, karena sekarang sedang tidak baik-baik saja. Nah terus gimana nih kelanjutannya? Berarti ya intinya kita ini sedang melihat pola politik di negara ini yang menurutku ya itu carut marut banget. Sorry, minta geber cuk. Tuh kadang nggak enak ya, malah dipikirnya geber sebelahnya. Oke kita lanjut ya teman-teman. Enak banget cuy, aku jadi nggak enak, tak tuturin aja deh. Oke kita lanjut teman-teman. Jadi seperti yang tadi disampaikan, terus bagaimana nih endingnya gitu. Endingnya ya kita sedang selalu memperbaiki terus teman-teman. Kita selalu mengawal sebagai rakyat ya, kita selalu mengawal gimana agar demokrasi di Indonesia ini itu berjalan dengan baik dan benar, bukan menguntungkan satu dua golongan, apalagi menguntungkan satu keluarga. Gitu. Karena ya kita tahu sendiri lah ya, apa ya, untuk saat ini kan frontal nepotisme. Wah ini bahasanya berat banget cuy. Frontal nepotisme atau nepotisme lah ya. Nepotisme itu kan menguntungkan kerabat dan keluarga. Bisa jadi kayak contoh, ada perusahaan, terus direkturnya bapaknya, wakilnya ibunya, manajernya anaknya. Nah itu maksud dari nepotisme atau nepotisme ya. Nah ini kalau mungkin di perusahaan sendiri sih nggak apa-apa, jadi perusahaan yang dibentuk sendiri. Ini negara cuy, mohon maaf, aku nggak tahu, bener-bener nggak habis pikir ya, arah pikirannya kemana bisa sampai sefrontal itu. Tapi ya gimana ya, ya
sabar sih ngapa cuy ya, ya enggak. Sabar dulu lah, apa, semua akan ada masanya. Yang namanya, setahuku ya, namanya pemimpin itu kan nggak bisa instan gitu loh. Mau itu wakil, mau itu pemimpin, itu kan proses ya. Kalau semisal mau jadi pemimpin itu kan minimal ya kita tahu dulu lah pergerakannya, pengalamannya seperti apa, bukan langsung dikasih jabatan ya. Oke, mungkin punya ide, punya visioner yang baik ya, mungkin ya. Tapi di Indonesia itu menurutku kurang etis teman-teman kalau semisal segampang itu, secepat itu. Ya sekarang kita berharap ya teman-teman, semoga Indonesia bisa menjadi lebih baik dalam segala hal ya. Sosial, politik, ekonomi, budaya, agama, di mana terjadi kerukunan antar sesama. Karena kita itu kan sangat heterogen, kita sangat majemuk ya, kita terdiri dari berbagai macam perbedaan, dan itu memang susah. Seorang kepala negara itu susah itu benar-benar untuk menyamakan visi dan misinya dengan berbagai macam perbedaan itu ya. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan? Berarti ya kita melakukan hal-hal yang memang baik dan benar, sesuai dengan prosedur, dan jangan memainkan prosedur itulah gitu. Terutama untuk para petinggi-petinggi yang di atas nih ya teman-teman ya. Ini kalau nonton ya, ya ingat sebuah amanah ya, yang namanya jabatan itu kan amanah dan tanggung jawab. Jangan dianggap itu sebagai fasilitas yang memperkaya diri dan keluarga saja, karena akan ada pertanggungjawaban dunia akhirat di sana. Wis, aku ngomong kayak seolah-olah ini ya. Ya kita sharing-sharing aja ya, karena aku ikut getet teman-teman dari kondisi-kondisi yang sekarang ini sangat membagongkan ya. Ya semoga semuanya akan berjalan menjadi lebih baik. Ya, mungkin gitu aja teman-teman, sharing-sharing gak mutu dari aku ini. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like, share, and subscribe ya. Dan sehat selalu untuk kita semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.